Jadi di berita disebutkan penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Papua dan Papua Barat dari DPP Partai Golkar. Ya, populer pastinya berita ini. Berita yang sangat menjadikan juga sih. Lagi-lagi ada kasus dari oknum-oknum kepolisian. Oke guys, balik lagi bersama kami dalam reaksi Japanet.com. Ada cerita di balik berita. Tentu saja bersama gue Sergio Augusta dan sohib gue yaitu Aristoteles. Oke, terima kasih Mas Sergio sudah mengenalkan saya kepada khalayak ya. Sobat negeriku, ya kan? Mantap. Seperti biasa Mas Sergio, 5 berita terpopuler di JPNN.com pada pekan ini akan kita bahas Mas Sergio. Ada apa saja bro? Ada apa aja, kalau Mas Bro nanya, ini saya beberin ya apa aja ya. Ini ada Mbak Angelina Sondak yang kemarin juga belum lama ini kan baru selesai menjalani masa tahanan. Nyantri ya? Bukan. Ya, oke. Pokoknya masih banyak lagi yang yang viral ya. Ya, termasuk soal perbudakan seks. Ini pokoknya selengkapnya hanya ada di reaction.japan.com pekan ini. Oke. Izinkan berita nomor 5 ini saya yang bahas ya. Nah, headline berita seperti ini. Angelina Sondak santap makanan khas Manado pasca bebas. Apa saja menunya? Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya nih. Nah, Angelina Sondak ini kan dulu selebritas ya. Dia orang Manado, memang orang Manado, Sulawesi Utara. Terus disapainya paling kenal itu Angie, ya kan? Mbak Angie ya. Dulu dia tuh putri Indonesia bro, di mewakili Sulawesi Utara 2001 kemarin. Nah, pas pertama bebas dia langsung nggak tunda-tunda, dia langsung makan makanan khas Manado. Yang pertama itu ayam rica-rica, ya kan? Terus yang kedua ini tinutuan. Makanan Manado tuh nggak pernah mengecewakan. Apa yang Mas Aristo suka apa? Ya rica itu asik sih. Tapi Manado memang namanya dari Manado tuh memang nggak pernah mengecewakan. Oke. Makanannya. Makanannya agak wangi juga kan? Wangi. Benar. Ya, terus yang ketiga itu namanya cakalang fufu, ya kan? Ikan. Ya, itu ikan. Itu asik sih. Itu asik sih. Ya, itu ciri khas Manado, itu hanya ada di perairan Sulawesi ya. Terus yang keempat ini dessertnya adalah es Brenebon. Ya, es Brenebon ini dari kacang merah bro, dari kacang merah, terus dikasih sirup, diserut esnya, terus dikasih susu kental manis. Ya kalau di sini es campur lah ya, es teler. Tapi jadi pengen pesen nih. Pesen ada di itu. Tadi kita udah selesai nih reaction, kita langsung pesen. Terus yang kelima itu ada namanya pisang goreng sambal roa. Pisang goreng pakai sambal. Cuma di Manado pakai sambal roa. Asik sih. Ya. Menggugah selera semua itu makanannya, apalagi cakalang tuh. Iya, sebenarnya ini terlalu kestir beritanya dari Angelina Sondak yang dia terjerat kasus dan lain-lain, langsung ke makanan ya. Ya, tapi memang kan ya dari sisi lain juga ada Mas Bro. Jadi setelah dia dalam tanda kutip nyantri gitu kan, setelah dia hampir 10 tahun lah, ya ada sisi lain, ternyata dia pengen kangen masakan Manado gitu loh Mas. Iya. Ya, khas daerah dia asalnya. Tapi memang masakan Manado asik sih Mas. Iya. Untuk yang suka ikan apa tuh top memang. Iya, kacau. Oke, ada komentar apa saja sih di Sobat Negeriku? Oke. Saya bacain data populer dari Mbak Angie. Ini komentar seperti apa ya? Ada dari Mbak Gembala, Mbak atau Mas, tapi soalnya cuma huruf G doang fotonya. Akhirnya 10 tahun bisa menghirup udara segar. Semoga jadi pembelajaran yang berkah. Amin. Kalau soal pembelajaran, tapi kan kita ya mengangkat dari sisi lain dulu lah.
Setelah Iya. hiruk-pikuk Kita lupain soal dulu lah, kita soal lupain dulu korupsi gitu kan. kasusnya. Kita kan Ya, soal sisi lainnya yang Oke. ternyata masakan-masakan Manado memang dirindukan. Iya, mau dimanapun ya, pasti dirindukan bagi yang pernah merasakan. Gue pernah ngerasain sih Mas Bro, kacau kan. Oke. Kalau gue pernah ngerasain yang masak, maksudnya yang apa? Yang hasil dari yang Hasil itu dia. Oke, selengkapnya Case Close. Oke, Mas Bro. mantap, Bro. Setelah Mas Bro tadi mengulas ya kita lah ya, kita mengulas berita terpopuler kelima soal Mbak Enggi yang telah bebas dari penjara, makan masakan Manado. Nih sekarang kita berita terpopuler keempat nih soal kasus hukum Mas Bro. Jadi dari yang agak santai dikit kita mulai agak serius sedikit. Pasti selalu ada ya kasus-kasus seperti ini ya. Jadi ini beritanya seperti ini. Elit Golkar tersangka pengeroyokan ketua KNPI nama Rifa Handayani mencuat tadi. Jadi di berita disebutkan penyidik Polda Metro Jaya menetapkan ketua bidang pemenangan pemilu Papua dan Papua Barat dari DPP Partai Golkar, Aziz Samuel atau AS. Inisialnya sama nih sama saya, AS. Saya Aristo Setiawan, cuman yang ini Aziz Samuel. Oh gitu ya. Yang ini udah punya jabatan kan di ketua DPP. Saya kan reporternya. Jadi dilanjut beritanya sebagai Aziz Samuel ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan ketum KNPI. Haris pertama, penetapan tersangka dilakukan usai kepolisian menggali keterangan dari Aziz semenjak Selasa tanggal 1 Maret hingga Rabu 2 Maret 2022. Hasil pemeriksaan maka penyidik menetapkan AS. AS ini maksudnya Aziz Samuel ya, Mas Bro. Bukan AS saya. Aristo Setiawan. Enggak, jangan sampai Aziz Samuel. Hasil pemeriksaan maka penyidik menetapkan AS sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan. Aziz dipanggil dan diperiksa sebelumnya oleh penyidik setelah mengantongi keterangan dari 5 tersangka lain soal kasus pengeroyokannya itu. Sementara itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menambahkan Aziz Samuel dijerat pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 170 KUHP soal pengeroyokan. Perannya yang bersangkutan maksudnya AS telah menyuruh para eksekutor untuk melakukan pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170. Di sisi lain berdasarkan informasi yang dihimpun, Haris beberapa kali menyinggung soal kabar hubungan ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Rifa Handayani. Ini tercermin dari unggahannya Mas Haris selaku korban dari kasus pengeroyokan ya melalui akun Twitter KNPI Haris pada 4 Februari 2022. Apakah ini motif Aziz memerintahkan beberapa orang mengeroyok Haris yang juga kader Golkar? Mengenai ini penyidik masih mendalaminya. Angkanya Aziz masih berkelit sebagai aktor intelektual dalam perkara pengeroyokan kepada Mas Haris pertama. Polda Metro Jaya pun membuka peluang untuk mengusut pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini. Sampai pemeriksaan kemarin terhadap AS yang saat pemeriksaan saksi sebagai pemeriksaan tersangka, Aziz masih menolak mengakui melakukan itu sebagai aktor intelektual dari perkara pengeroyokan pada Haris. Maksudnya Aziz masih dalam tanda kutip masih nggak mengakui gitu Mas. Jadi sebelumnya biar sobat negeriku biar ada flashback dikit lah. Jadi Haris ini sempat dikeroyok oleh 3 orang saat keluar dari halaman parkir sebuah tempat makan di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pada Februari kemarin, bulan lalu. Ya, disinyalir telah dibuntuti sejak dari rumah. Haris dipukul pelaku menggunakan batu, benda tumpul lainnya. Beberapa saat kemudian para pelaku lalu kabur.
dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu penyidik Polda Metro Jaya sudah menangkap pelaku yang pengeroyokan itu Mas Bro kepada Mas Haris. Jadi AS ini kan masih ditetapkan tersangka karena dianggap sebagai tanda kutip aktor intelektual. Cuman memang AS masih menyangkal ya. Nah, kenapa ada nama Rifah Handayani ini? Karena Mas Haris sendiri merasa dikeroyok karena dia sempat men-tweet soal dugaannya ketum Golkar dengan Mbak Rifah ini. Itu Erlangga Hartanto itu ya. Jadi menurut Mas Haris seperti itu. Jadi dia dikeroyok. Ada tweet yang dari dirinya soal hubungan lah ketum Golkar. Skandal. Ya, yang kita juga belum tahu itu pasti atau enggak, tapi yang jelas dugaannya Mas Haris seperti itu. Tapi kan si Rifah Handayani itu kan pernah diundang di podcastnya JPNN kan. Tapi dia dari Jepang ke sini pakai via Zoom juga. Nah itu lengkap, itu dia eksplisit menjelaskan secara eksplisit tentang hubungannya dengan Erlangga Hartanto. Tapi ngomong-ngomong kayak hujan ya Mas ya. Keroyokan. Belum siap lagi Bang. Oke, ada komentar apa dari Sobat Negeri? Okay. Langsung ya komentar dari berita soal antara Mas Ajis, siapa lagi? Mas Haris dan yang menyeret akhirnya nama Mbak Rifah Handayani ya. Nah, komentarnya dari berita itu seperti ini dari Pak. Aduh, saya belum tahu lagi ini Pak, Bapak atau Ibu, tapi namanya sih Patrick Max Sambo Max. Oke, keren. Dia nulis dengan caps lock semua nih. Ini kalau Bimret saya lihat langsung nggak bisa nih. Jadi ditulis seperti kedamaian itu diingin. Aduh. Ini saya sesuai KBBI ya. Kediaman itu diinginkan oleh ke seluruh penghuni bumi ini. Jadi seperti itu. Ya, semoga juga dari perkara ini juga akhirnya ada kedamaian setelah penyelesaian melalui penegakan hukum. Jadi kan siapa yang bersalah, siapa yang ini, semua sudah clear, akhirnya semua bisa berdamai kembali. Setuju Mas. Oke, kita doakan aja yang terbaik, oke? Amin. Case close. Oke, Mas Bro, nih sekarang langsung kita beralih ke berita terpopuler nomor 3 setelah tadi persoalan Mas Haris dan Mas AS. AS-nya tapi Aziz Samuel ya. Oke. Sekarang kita masuk kemana nih? Berita apa nih? Berita terpopuler ketiga ini soal uang zakat, Mas Bro. Waduh, ini penggelapan ini. Ayo, silakan. Jadi judulnya seperti ini ya. Uang zakat ASN 1,1 miliar bukan juta. Ditilap, astagfirullah. Pelakunya ternyata seperti itu. Saya bacain beritanya. Uang zakat dari ASN Provinsi Riau sebesar 1,1 miliar rupiah ditilap. Pelakunya mantan bendahara Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau berinisial M. Nah, Kepala Bapenda Riau Syahrial Abdi menjelaskan kasus ini terbongkar dari adanya ketidaksesuaian, Mas Bro, penyetoran zakat dari Bapenda Riau dengan catatan penerimaan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas setempat. Jadi seperti ini Pak Syahrial bilang, kami sudah mengonfirmasi dan benar terjadi ketidaksesuaian zakat dari Bapenda. Seharusnya diserahkan totalnya 1,4 miliar rupiah. Tetapi dalam catatan penerimaan zakat di Basnas Provinsi Riau hanya 335 juta rupiah. Kata Pak Syahrial kepada wartawan di Pekanbaru Rabu tanggal 3 Maret. Syahrial mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan internal serta pemeriksaan
dan oknum yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya. Dia mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk mengganti kekurangan setoran zakat tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku ya, karena sudah mengakui pengakuan M, Syahrial menyebutkan aliran dana sebanyak 1,1 miliar rupiah digunakan untuk kebutuhan pribadi. Aliran dana digunakan untuk kebutuhan pribadi terkait pidana itu tergantung hasil pemeriksaan inspektorat, kata Pak Syahrial. Oleh karena itu pihak Bapeda Riau sudah melaporkan kepada pimpinan dan sudah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dari jajaran inspektorat. Syahrial berharap ada keadilan dalam mengambil tindakan dan memastikan dalam pemeriksaan inspektorat merekomendasikan apa yang seharusnya diterima M. Jadi intinya kasus ini mencuat setelah catatan zakatnya Bapeda Riau berbeda dengan laporannya Basnas yang diterima dari Bapeda Riau. Ya, nggak sinkron lah ya. Nggak sinkron, ada 1,1 miliar rupiah yang miss ternyata, dan ternyata memang pelakunya sudah mengakui dan untuk keperluan pribadi. Cuman yang jadi persoalan ini memang belum tahu nih apa ini dibawa, karena kan ini bisa masuk pidana juga ya, penggelapan. Iyalah. Kita tahu apa ini sudah dibawa ke ranah pidana atau seperti apa, meskipun bisa dikatakan ya ada deliknya terkait penggelapan. Tapi yang jelas uang sebesar 1,1 miliarnya ya memang harus kembalikan. Tapi yang jadi menarik sih kalau misalkan itu Mas Bro, ketika memang 1,1 M-nya itu dipakai misalkan untuk misal ya, ini nggak mesti. Jadi misalkan dipakai untuk kripto gitu kan, terus dia untung gitu kan. Ya misalkan gitu kan, 1,1 M dipakai buat kripto, terus untung 5 M. Nah itu gimana tuh duit setelah misalkan ya, ini misalkan setelah apa namanya, ya untung dari kripto yang 4 M lebih, ini bisa disita apa enggak? Sebenarnya kan itu yang menarik dari perkara-perkara seperti ini. Iya. Oke Mas Bro, ya, coba gimana Mas Bro? Ya apa namanya, kalau untuk dana pribadi sih 1,1 ya. Bisa keterlaluan alasannya gitu, terlalu polos alasannya. Ya kita bacakan dari Sobat Negeriku deh coba. Oke. Bentar Mas Bro, nih saya bacain coba ya komentar dari para Sobat Negeriku di berita terpopuler nomor 3. Siap. Jadi dari Mbak Latifah, nah ini ada fotonya nih, Mbak Latifah Akmil. Iya. Astagfirullah, kenapa di era ini banyak pejabat yang berani berlaku curang? Allahu Akbar, sambil memberi emot nangis. Iya. Ya, Terlaluan ya bro ya sebenarnya ya. Iya. Ini maksudnya di kala pandemi ini uang lagi nyari susah sekali nyari duit. Ini 1,1 M dimakan cuma-cuma buat dana pribadi. Ya Mbak Latifah aja sampai nangis kan, masih emot nangis. Komentar. Iya. Nangis. Iya Mbak Latifah. Antara kepengen sama sedih. Saya juga nangis sih. Nggak tahu 1,1 M gimana kan. Iya. Tapi antara kepengen kan. Iya pengen. Teman insya Allah harus halal lah. Iyalah insya Allah. Oke, case close ya. Oke Mas Bro, kita sudah membicarakan berita tentang politik, lalu tentang Angelina Sondak dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dunia olahraga nasional. Mantap. Biar kita mensana incorpore sano ya. Oke. Media asing tercengang mendengar timnas Indonesia bakal diperkuat ex-kiper Juventus. Wih. Surprise.
Nah, media asing ini basisnya dari Malaysia ternyata, namanya Phuket FC, ikut mengomentari program naturalisasi yang sedang digalakan oleh timnas Indonesia. Mereka tercengang mendengar kabar bahwa skuad Garuda telah menjajaki kemungkinan untuk menaturalisasi ex-kiper Juventus yaitu Emil Audero. Emil Audero. Iya, Emil Audero dan Jordi Wehrman ini jadi pemain naturalisasi keempat timnas Indonesia, tulis Phuket FC. Nah, Emil sendiri saat ini kan udah pindah Mas dari Juventus ini, dari tim Serie A ke Serie A lainnya yaitu Sampdoria. Dari Juventus Sampdoria. Nah, kabar soal ini, ketertarikan timnas Indonesia menaturalisasi Emil, pertama kali dibocorkan oleh ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani. Nah, melalui Instagram pribadinya, Hasan ini menyebut ada 2 nama yang dibidik pelatih timnas Indonesia Sinteyong, yaitu Emil Audero dan Jordi Wehrman. Nah, media asing ini sempat terheran-heran, kok bisa sih? Ya bisa lah, ya kan? Kayak gitu, bro. Ya, tapi dengan masuknya potensi belum masuk. Ya, potensi itu. Jadi masuknya Emil Audero nih otomatis timnas Indonesia nih di posisi pertahanan hampir semua dijaga legion asing. Karena kan kita udah punya Elkan Bagot. Terus siapa lagi tuh ada tuh yang dari Belanda. Dari Spanyol tuh siapa ya? Saya lupa. Itu juga dinaturalisasi, back tengah juga posisinya Elkan Bagot, back tengah. Back kanannya juga tuh ada, back kirinya juga ada tuh. Dari back kanan sama back kirinya juga dari naturalisasi juga tuh. Makanya pertahanan Indonesia nih ya, timnas hampir kalau memang semuanya terrelasi bisa jadi dari naturalisasi. Mantap. Ya cuman kasihan ya pemain lokalnya juga kan. Ya, pokoknya kalau misalnya bingung atau punya pandangan terbaru tentang timnas atau PSSI dan lain-lain, silakan nonton Japan and Noise di YouTube-nya japan.com. Itu lengkap, eksplisit penjelasan tentang pandangan dari supporter dari PSSI maupun dari timnas. Oke, kita bacain Sobat Negeriku, ada komentar apa Mas Bro? Komentar ya Mas Bro, ini dari berita terpopuler kedua ya, soal Mas Emil potensi, bukan Emil Dardak ya, gubernur. Itu wakil gubernur ini ya, wakil gubernur. Ridwan Emil. Nah, bukan, itu Ridwan Kamil, beda. Jadi dari beritanya Mas Emil Audero ini ada komentar dari Ibu Martutik. Nah, namanya Ibu Martutik. Ibu komentarin olahraga. Jadi sehat juga nih. Semoga Emil bisa segera bergabung. Semoga Emil bisa segera gabung timnas Indonesia. Kayaknya kenal banget sama Emil dulu. Bro banget, bro. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya, Cash Close. Oke Mas Bro, kita sudah mencapai puncak berita pekan ini. Ya, populer pastinya berita ini. Berita yang sangat menjadikan juga sih. Lagi-lagi ada kasus dari oknum kepolisian. Ya. Headline-nya seperti ini. Kasus dugaan perbudakan seksual oleh AKBP terungkap dari curhat. Jadi saya bacain sedikit ya. Ini ulah oknum perwira menengah Polri berinisial AKBPM bikin heboh. Dia diduga menjadikan seorang anak baru gede atau EBG berinisial IS, umurnya 13 tahun, di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sebagai budak seksualnya. Kasus AKBPM ini kini tengah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulsel. 1. Berita fakta-fakta kasusnya seperti ini. 1. Korban seorang ART. Jadi korbannya seorang asisten rumah tangga, bro. Iya, kebetulan asisten rumah tangga rumahnya dia gitu loh, rumahnya dia di sana, dia kan di Sulsel. Nah, menurut paman korban, AK usia 45 tahun, informasi dugaan perbudakan seksual diperoleh keluarga korban dari tetangga M, ya kan? Jadi ada tetangga bilang bapak ini menawarkan suatu pekerjaan. Menurut AK, keponakan itu mulai kerja di rumah terduga pelaku pada September 2021.
Nah, kasusnya seperti itu. Bukan sekali dia dilecehkan, tapi berkali-kali dan sudah beberapa bulan dalam catatan waktunya. Terus yang kedua adalah korban curhat kepada tantenya. Jadi AK ini mengatakan IS kemudian menceritakan kejadian yang dialami saat bekerja di rumah terduga pelaku kepada tantenya sendiri. Ini awalnya korban curhat kepada tantenya yang ada di Kalimantan. Tantenya kemudian disampaikan ke bapak atau ayah korban, hingga semua keluarga tahu semua dan kami keberatan, katanya. Terus yang ketiga, jam kerjanya pun tidak menentu. Selama bekerja di rumah AKBPM tersebut, jam kerja IS benar-benar tidak menentu. Jadi ya semau-maunya si AKBP ini ya. Nah, menurut AK keponakannya itu bisa sewaktu-waktu pergi kerja jika mendapat panggilan doang gitu. Jarak tempat tinggal korban dengan rumah terduga pelaku juga sangat dekat, sekitar 100 meter doang gitu. Dari keterangan korban kepada tantenya itu, jam kerja tidak menentu waktunya, nanti dia ke rumah pelaku kalau ada telepon, katanya seperti itu. Nah, terus yang keempat, korban mengaku diancam. Menurut pengakuan korban, terduga pelaku mengancam korban ketika melampiaskan nafsu bejatnya. Oh no. Nah, ini paling durhaka, durjana, dan paling kalau bisa dimasukin neraka paling teraknya paling bawah. Hal-hal seperti ini. Terus yang kelima itu ada Propam bergerak. Setelah mendapat laporan atas kejadian itu, tim dari bidang Propam Polda Sulsel mendatangi rumah korban untuk mendalami kasus tersebut. Komandan Kabid Propam Polda Sulsel yang juga datang minta keterangan korban keluarga. Nah, terus ada selanjutnya, polisi kantongi bukti-bukti visum. Dia bilang gitu kan. Nah, bukti visum juga udah ada dan sekarang masih dalam tahap penyidikan. Yang ketujuh, AKBPM ditahan dan dinonaktifkan secara langsung saat itu juga. Ya, gunanya untuk memudahkan pemeriksaan sih, katanya gitu. Ya. Tapi memang dari perkara ini ya memang udah mulai banyak ya yang menyoroti, mulai dari Komisi 3 sih rata-rata memang udah mulai menyoroti dugaan perkara perbudakan seks ya, dalam bisa seperti itu ya. Ya harus itu, Mas. Karena ini adalah hal yang memang terjadi bertahun-tahun lamanya ya, bahkan puluhan tahun sampai sekarang pun juga masih tabu hal-hal ini gitu dalam ranah hukum. Ya, beberapa Komisi 3 sih berharap harus selesai pengusutannya dan harus transparan juga nih, karena kan yang diperiksa juga kan dari kepolisian ya, yang sampai itu ada kecurigaan karena memang terduganya ini kan polisi berpangkat AKBP ya. Komisi 3 minta ini juga harus transparan, terbuka gitu proses pengusutannya gitu kan, misalkan biar setidaknya bisa dikawal bersama lah. Kalau memang terbukti gitu ya terbukti, kalau memang nggak terbukti ya udah memang nggak terbukti yang bisa ya, karena kasus ini kan juga terdapat banyak keambiguan juga, Mas Bro. Kalau kasusnya kayak yang sekarang ini kayaknya sudah nggak ambigu sih, karena ada bukti visum kan. Karena yang beberapa kasus yang sebelumnya itu tentang pelecehan seksual sendiri atau perbudakan seksual ini, korban tidak menyimpan bukti-bukti, sehingga si tersangka pun juga tidak punya sangkalan yang kuat gitu. Dan sebaliknya gitu, terkadang tersangka malah difitnah sama korban. Ya, pokoknya intinya kalau dari perkara ini ya semuanya bisa mendapatkan keadilan ya. Amin. Semuanya ya. Oke. Semua pihak, entah tersangka, entah korban, semuanya bisa mendapatkan keadilan. Jadi bukan hanya lembaga hukum aja yang bisa mendampingi korban. Kalau bisa juga kepolisian lebih cepat dan tanggap dan detail dalam menanggapi hal ini, Bro ya. Oke. Kita case close ya. Oke, kita sudah membacakan 5 berita terpopuler pekan ini. Sangat-sangat berita yang sangat menjijikan ya di populer terakhir itu ya. Tapi gue favorit sih itu sih, ikan cakalang untuk Mbak Egy. Mbak Egy boleh kalau kirim ke kantor ya JPNN. Enak loh, sumpah ikan cakalang. Iya, oke. Kalau nggak kita minta ini aja, minta anak-anak JPNN yang asli Manado. Kalau Mas Bro apa favorit? Ikan cakalang juga nggak? Tapi ikan cakalang oke sih. Saya yang masak saya. Hah? Yang bikin saya. Oh, iya, hasil bikinannya kan.
Enggak, sukanya sama yang bikin gitu loh. Yang Bingung nih gua. Oke, Maksudnya- sebelum semakin bengkok. Iya. Kita hari pembicaraan ini, terima kasih. Oke. Buat Terima kasih untuk sudah Sobat menyimak. Agriko sudah menemani kami pembicaraan tentang reaksi berita yang sangat populer dari pekan demi pekan di reactionjapan.com. Kami undur diri, tentu saya Sergio Agasta bersama sohib saya. Aris Setiawan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata yang kita ucapkan selama Oke. reaction ini atau kemarin-kemarin. Kita pamit. Pamit semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.